Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para siswa-siswi kelas 10? Masih tetap semangat? Di pertemuan kita ketiga ini, kita akan menuju indikator baru. Tapi sebelumnya, mungkin sedikit kita bisa merenung sebelum kita belajar pelajaran yang semoga bermanfaat ini, pelajaran yang lebih membuat kita kreatif, pelajaran yang sangat dekat dengan apa yang ada terjadi di sekitar kita, yaitu pelajaran sosiologi. Kita bisa belajar dari filosof Socrates. Dia bercerita bahwasanya ketika kita ingin menjadi orang bijak, tentunya kita harus melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, coba dulu baru cerita. Selanjutnya, pahamilah dulu baru menjawab. Kemudian pikirlah dulu baru berkata. Kemudian dengarkan dulu baru penilaian. Selanjutnya bekerja dulu baru berharap. Sehingga ini memberikan makna bagi kita, memberikan wawasan bagi kita. Kita harus dituntut untuk selalu berikhtiar, selalu berusaha. Kita harus punya belajar. Baru kita bercerita pada orang lain bahwasanya apa yang kita pelajari itu selama ini memberikan wawasan, memberikan manfaat yang luar biasa. Pahamilah dulu, baru menjawab. Ketika kita ingin menjawab suatu hal, pahami dulu. Ketika kita orang menjawab tidak paham dengan suatu hal, hasilnya apa? Hasilnya justru akan menjadikan orang itu mempermasalahkan, menjadikan orang itu menyimpangkan permasalahan, menjadikan orang itu menjadikan suatu hal yang baik menjadi suatu masalah. Karena orang tidak tahu yang sepenuhnya. Makanya ketika kita ingin menyebar berita atau apapun, pahami dulu, termasuk pelajaran kita hari ini. Kita berpikir dulu baru berkata. Jangan terus berkata dulu baru berpikir. Itulah kunci orang yang ceroboh, bukan orang bijak. Dengarkan dulu baru beri penilaian. Kita dengarkan dulu materi kita ini. Yang terakhir, bekerja dulu baru berharap. Kita berusaha dulu, bekerja dulu, mencoba dulu baru berharap menilai. Ketika kita sama sekali tidak berusaha untuk berusaha, sama sekali tidak ada usaha untuk menjawab, sama sekali tidak berusaha untuk mengerjakan tugas, jangan berharap nilai kalian akan bagus. Seperti itu. Oke, pada pertemuan ketiga ini ya, pertemuan ketiga kita masih belajar pada KD memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial. Terutama indikator kita masih pada ciri dan hakikat ilmu sosiologi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ilmu sosiologi. Sekarang kita fokus pada ciri dan hakikat ilmu sosiologi. Oke. Ciri ilmu sosiologi itu ada 4. Yang pertama bersifat empiris. Apa sih yang dimaksud empiris? Empiris itu artinya sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Maksudnya di mana? Maksudnya ilmu sosiologi itu didasarkan oleh fakta. Fakta itu diperoleh dari observasi, pengamatan, penelitian. Jadi tidak bersifat spekulatif, tidak hanya bersifat mengira-ira. Jadi misalkan terjadi fenomena sekarang ini demam K-pop. Kenapa tuh gak terjadi demam K-pop? Kenapa remaja itu gandrung dengan K-pop? Kenapa itu muncul budaya konsumerisme di sana? Berarti didasarkan atas fakta. Kita harus melakukan penelitian di lapangan, bukan terus ini mungkin dan mungkin tidak seperti itu. Harus dilakukan penelitian. Itulah sosiologi. Selanjutnya ciri kedua yaitu bersifat teoritis. Apa yang dimaksud dengan teoritis? Teoritis itu artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Jadi setelah empiris, dari hasil observasi, hasil pengamatan, hasil penelitian ini kemudian dibuat sebuah abstraksi. Nah, abstraksi ini bersifat teoritis. Apa toh yang dimaksud abstraksi? Abstraksi itu berupa kesimpulan, ya, kesimpulan secara logis. Jadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan melalui ciri empiris ini disimpulkan dalam bentuk kesimpulan secara logis.
Jadi kesimpulan itu bisa hubungan sebab akibat atau kausalitas suatu bentuk teori. Misalkan kenapa kok sekarang remaja demam K-pop gitu ya? Oh, ternyata budaya K-pop setelah dilakukan penelitian ternyata secara masif itu banyak film-filmnya, dramanya disukai oleh remaja Indonesia, sehingga remaja Indonesia sering melakukan yang namanya imitasi, peniruan dan sebagainya. Tapi itu harus melalui proses penelitian. Kemudian selanjutnya bersifat kumulatif. Kumulatif itu maksudnya sosiologi itu membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa. Tidak begitu turun begitu saja, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi teori ini, teoritis yang sebelum sudah ada, itu bisa dilanjutkan dengan teori baru. Jadi kumulatif itu, teori yang sudah ada itu bisa diperbaiki, ya. Kemudian bisa diperluas maupun diperkuat dengan teori baru, karena sosiologi itu bersifat dinamis, sehingga mungkin kita bisa belajar manusia modern adalah manusia yang mampu menggunakan alat-alat industri, misalkan revolusi industri. Itu kan dari zaman dulu ya. Jadi perkembangan masyarakat itu dari zaman tradisional, kemudian media menengah sampai masyarakat modern. Tapi faktanya sekarang muncul yang namanya masyarakat postmodern. Dan teori-teori itulah yang sebagai penguat, ya, sebagai melanjut dari teori yang sudah lama. Itulah ciri sosiologi yang ketiga. Yang keempat itu ada non-etis. Apa yang dimaksud dengan non-etis? Non-etis itu sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilai, yaitu baik buruknya suatu persoalan yang dibahas. Ingat ya, sosiologis itu non-etis, jadi tidak melakukan penilaian baik buruknya fakta tadi, tidak menilai baik buruknya fakta. Menilai baik buruknya fakta itu namanya etis. Karena sosiologi itu bersifat non-etis, berarti tidak menilai baik buruknya suatu fakta, tidak permasalahkan. Misalkan terjadi kenakalan remaja, tidak menjustifikasi atau memvonis bahwasanya remaja itu adalah nakal, remaja itu negatif, tidak. Tapi di sana sosiologi ketika melakukan penelitian terkait dengan fakta itu menjelaskan fakta secara analitis. Kenapa kok remaja itu gandrung K-pop? Kenapa terjadi kenakalan remaja? Menjelaskan secara analitis seperti itu. Tidak menjelaskan itu hal yang buruk, ini hal yang baik. Itu bukan ranah sosiologi ya. Karena sosiologi itu mencari pola sebab dan akibat. Kemudian menganalisis kenapa terjadi peristiwa seperti itu dengan cara penelitian dasarkan atas fakta. Selanjutnya, hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama, hakikat ilmu sosiologi itu merupakan bagian dari ilmu sosial. Sudah jelas, ini bagi kalian para siswa jurusan IPS, ini merupakan mata pelajaran yang sangat pokok karena merupakan bagian dari ilmu sosial. Ya, ini merupakan ilmu yang khusus di bidang sosial, ya, peminatan di bidang sosial. Kenapa dikatakan ilmu sosial? Karena dasarkan kajian ilmu menghubungkan realitas sosial, gejala sosial dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ilmu sosiologi itu memiliki disiplin yang normatif. Maksudnya memiliki disiplin normatif itu apa? Pembahasan sosiologi membatasi mengenai kondisi realitas yang terjadi pada saat ini, bukan membahas hal-hal yang seharusnya terjadi. Harusnya seperti ini, harusnya seperti tidak. Tapi saat ini terjadi kondisi seperti ini loh. Saat ini terjadi kondisi pandemi loh. Saat ini masyarakat banyak yang mempertentangkan tentang pandemi ini loh. Tidak seperti itu, ya. Tapi menjelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat, bukan terus menjustifikasi, ya. Selanjutnya merupakan ilmu pengetahuan murni. Ingat, sosiologi itu ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan, ya.
Jadi ilmu pengetahuan murni hakikatnya menjelaskan, menganalisis kehidupan masyarakat, bukan pengetahuan yang bisa diterapkan. Seperti kita belajar biologi itu pengetahuan murni. Penerapannya apa? Bisa kedokteran, bisa peternakan. Itulah peternakan. Ya, ada ilmu itu sebenarnya ada dua, ilmu murni dan ilmu terapan. Yang ketiga, yang keempat, itu ada juga yang hakikatnya adalah abstrak. Apa nih yang dimaksud abstrak itu? Abstrak itu adalah ilmu itu disusun dari abstraksi tadi, merupakan konsep-konsep dari sebuah pengetahuan. Dan kita lihat juga objek kajian sosiologi itu bukan manusia secara fisik, tapi objek kajian sosiologi itu pola hubungan, pola interaksi, koneksivitas antara individu satu dengan individu yang lain. Dan pola hubungan ini tidak bisa kita ukur. Mungkin dalam ilmu fisika, jarak antara Wati dan Eni itu 15 meter. Itu berarti dekat sekali ya jaraknya. Misalnya jarak rumah Wati dan Eni 15 meter, itu berarti sudah jelas dekat sekali. Tapi dalam konsep sosiologi belum tentu jarak Wati dan Eni itu sangat dekat. Mungkin karena dia kurang begitu akrab, Wati memiliki teman dekat yang mungkin berbeda kota, tapi Eni yang 15 meter tadi jaraknya belum tentu dekat dengan Wati. Itulah yang namanya konsepnya abstrak. Sehingga sosiologi itu mungkin bisa kita analogikan ilmu yang tidak terlihat. Mungkin yang dipelajari adalah manusia, tapi bukan manusia secara fisik. Manusia secara fisik adalah biologis, ya, tapi secara abstrak. Selanjutnya, menghasilkan definisi dan pola umum. Maksudnya, definisi dan pola umum itu adalah dikarenakan sosiologi meneliti peraturan-peraturan dasar yang terbentuk berdasarkan pola interaksi antara individu dalam masyarakat. Ya, jadi pola umum, definisi, penjelasan, dan pola umum yang terjadi pada kehidupan masyarakat, terutama pola-pola dalam kehidupan individu, pola interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, pola kehidupan masyarakat, yang dimana di sana dalam hal lembaga sosial, kelompok sosialnya, itulah yang kita bahas. Bahkan itu mencakup struktur maupun sistem sosial. Itu yang dilihat, definisinya dan polanya bersifat umum. Selanjutnya, merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Hakikat empiris dan rasional ini berkaitan dengan metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosiologi. Tadi kita sudah jelaskan bersifat empiris, dasarkan atas fakta, ya, realita, dan pola pikirnya bisa didasarkan pada rasio, hakikat pola pikir manusia, rasional, ya. Jadi tidak hanya spekulasi mengada-ada dan mungkin bisa dikatakan sebagai ilmu gaib, ya. Karena sosiologi itu dasarkan pada penelitian berdasarkan fakta. Ketika ada orang itu interaksi, ya minimal 2 orang, itulah sosiologi. Ketika interaksi hanya terjadi pada 1 orang, itu bukan lagi kajian sosiologi, tapi kajian ilmu kebatinan mungkin, ya. Jadi bukan ilmu sosiologi. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu karena apa? Yang pertama, pengetahuan dapat dibuktikan tadi karena berdasarkan fakta. Yang kedua, materi disusun secara sistematis, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui berdasarkan fakta dan pemikiran, ya. Yang terakhir, dapat diuji kebenarannya karena memang berdasarkan atas fakta. Mungkin sampai di situ pertemuan kali ini, ya. Semoga memberikan manfaat pada kalian. Silahkan tugas kalian merangkum dan menulis materi hari ini dalam buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian upload di kantong tugas yang sudah saya sediakan, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.